Sebab Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan nama Dia. Sang Juru Selamat kita telah lahir. Dia Yesus Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Hati kita mau katakan di hadapan Tuhan, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari dengan segenap hati katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari dengan segenap hati katakan, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih.
Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, sama-sama katakan Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Kami mau menari bagi Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah sukacita Natal melimpah dalam hati kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari dengan hati yang bersuka kita katakan, hai dunia
Lebih lagi katakan. Sekali lagi jemaat katakan. Mari lebih lagi katakan. Tuhan, amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama menyaksikan video berbagi kasih kita yang luar biasa. Biarlah video ini boleh mengimpartasikan bagi Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh sama-sama peduli berbagi kasih. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang.
hilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Puji Tuhan, biarlah video yang kita lihat ini sungguh-sungguh boleh mengimpartasikan kita untuk kita boleh lebih lagi berbagi, memperhatikan sesama. Amin saudara, mari kita akan siapkan hati kita mau sama-sama melakukan, memasuki prosesi penyalahan lilin. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Tiba saatnya kita akan memasuki prosesi penyalahan lilin. Kami mengundang untuk Bapak Pendeta Thomas Edi Purba beserta Ibu selaku Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin. Kami mengundang Saudari Yohana sebagai Ketua Natal 2024 di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan untuk boleh maju ke depan dan juga untuk menyalakan lilin. Kami mengundang Bapak Nathanael Condro selaku perwakilan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pemulihan boleh maju ke depan dan juga untuk menyalakan.
kami mengundang Ibu Yenti sebagai perwakilan jemaat senior di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Boleh maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Malam Kudus. Untuk lilinnya boleh diberikan ke jemaat.
Bapak Ibu boleh duduk kembali, lilin boleh dipadamkan. Mari kita akan sama-sama, kita mau menyaksikan kesaksian pujian. Persembahan pujian akan dipersembahkan dari keluarga Gembala Sidang. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya persilakan hambanya Pendeta Thomas. Saudaraku, tema pada malam ini mengikuti teladan orang Majus. Saya mau sampaikan terima kasih. Sini ada Koje, malam Koje. Udah lama. Saya merasa Bapak Ibu AC-nya sudah semakin dingin karena tiba-tiba Koje telepon ke Bu Esther hari Senin, Ibu sambil terbata-bata, tergagap-gagap, Bu, AC Ibu ada berapa di gereja? Kenapa aja? Kenapa? Seperti bingung dia. Enggak, saya mau servis AC Ibu di gereja 9 semuanya. Gratis, Bu. Loh,
J, kamu sadar? Iya Bu. Dan ketika itu akhirnya Koje datang ke gereja dan memberitahu, Bu Esther ngomong gini, apa kamu dapat untung besar? Dapat proyek besar sehingga memberikan pelayanan gratis ke gereja ini. Oh enggak, justru hari ini sepi. Karena musim hujan, enggak ada yang servis Bu, justru sepi. Waktu saya ngantar anak karyawan saya di rumah sakit, saya berdoa, Tuhan, kok belum ada pemasukan, sepi Tuhan, karena musim hujan. Apa Tuhan saya lakukan? Koje sambil ngantri nomor itu terus berkata begitu. Dan Tuhan berbicara pada Koje, Ibu, loh, maksudnya apa? Maksud apa Tuhan? Ibu siapa? Ibu Esther. Loh, kenapa? Kamu harus servis gratis AC-nya gereja Ibu Esther. Kemudian Koje sampaikan ke istri, dan istri berkata, ya kalau Tuhan suruh ya lakukan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, sangat sulit kita bicara mengenai karena Tuhan yang menyuruh kita melakukannya. Lebih gampang kita karena pimpinan yang menyuruh saya melakukannya. Karena bos yang menyuruh saya melakukannya. Karena banyak orang tidak berani menolak pimpinan di kantor. Tetapi sangat sering orang menyepelekan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan kita banyak hal dalam firman Tuhan. Dan banyak kita abaikan. Jadi saudaraku, pada malam ini mari kita akan mengikuti teladan orang Majus. Salah satu kelompok orang yang datang pada waktu malam pertama kelahiran Tuhan Yesus adalah kelompok orang Majus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membuka dalam firman Tuhan, dalam ayat yang kita dalam tema ini, mari kita akan baca bersama dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, dikatakan demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kamanian dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Majus yang datang di waktu Natal itu. Saudaraku, pasti kita tahu bahwa orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar. Adalah orang perbintangan, astrologi, dia juga ahli farmasi. Dia juga penasehat Raja Persia. Kemungkinan besar mereka itu sudah mendengar tentang nubuatan Daniel yang menubuatkan akan datang seorang raja yang akan membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Dan orang Majus ini ketika melihat bintang itu,
Mereka percaya bahwa itu tanda yang Tuhan berikan, di mana seorang bayi raja itu telah datang, yang akan menjadi pemulihan bagi bangsa Israel. Itu sebabnya orang Majus nggak ragu-ragu. Dia pergi, belum tahu kemana. Tuhan berkata akan dituntun oleh bintang itu. Tidak tahu berapa lama. Tidak tahu menghadapi tantangan apa. Sama sekali orang Majus tidak berpikir seperti itu. Yang penting dia percaya itu tanda yang Tuhan berikan. Bahwa raja lahir yang akan menyelamatkan, memulihkan bangsa Israel telah datang. Itu sebabnya orang Majus itu datang mengikuti bintang itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak orang-orang yang sukses secara sekuler, itu biasanya orang-orang pintar. Dan orang pintar itu tidak peduli kepada masalah rohani. Dulu ada pandangan di gereja denominasi kami bahwa ya kalau anaknya nggak terima di mana-mana, ya masukkan aja seminari jadi pendeta, pasti terima. Jadi pendeta-pendeta waktu itu ya orang buangan. Di mana nggak terima, ya udah masuk seminari jadi pendeta. Ada banyak orang-orang berpikir kalau orang yang rohani itu biasanya bodoh. Orang sekuler biasanya tidak peduli masalah rohani. Tapi ini tidak penting, tidak benar saudaraku. Ada beberapa contoh yang saya temukan bahwa ada seorang ilmuwan, Bapak Ibu pasti kenal tentang Isaac Newton. Dia penemu hukum gravitasi. Dia pintar dan dia setiap hari dia membaca Alkitab, setiap hari. Berarti dia peduli dengan rohani. Kemudian Blaise Pascal, dia berkata, dalam jiwa manusia ada satu rongga yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali diisi oleh Tuhan. Dan kalau rongga itu kosong, apapun yang dicapai manusia tidak akan pernah memuaskan. Itu artinya Blaise Pascal mengatakan apapun yang kita miliki, kepandaian apapun, jikalau tidak ada Tuhan yang mengisi kita, tidak akan pernah mengalami sukacita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal 1 ayat 17, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Saudara, kepintaran memang bisa didapatkan melalui sekolah. Belajar. Orang semakin berpendidikan tinggi, pasti semakin pintar. Tingkat IQ-nya semakin tinggi. Kenapa? Karena memang kepintaran itu bisa didapatkan di bangku sekolah, bangku belajar. Tetapi hikmat Tuhan tidak. Hikmat Tuhan hanya datang melalui orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, segala masalah tidak bisa diselesaikan oleh orang pintar, oleh orang pengalaman. Tetapi perlu hikmat Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah. Saya percaya Bapak Ibu, jika ada masalah, memang boleh mengandalkan kepintaran, boleh mengandalkan pengalaman, tapi jangan lupa minta hikmat Tuhan. Koje berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan perkataan Tuhan hanya satu kata, ibu. Ibu siapa? Ibu Esther.
Padahal Koje sudah berapa tahun gak ketemu. Tapi Koje percaya bahwa itu perkataan Tuhan. Dan Koje belajar percaya. Apa yang dikatakan Tuhan akan diikuti. Dan kemarin kami ketemu karyawan Koje datang ke sini karena alatnya ketinggalan. Kami menemani dan ibu tanya, sudah ada yang masuk, sudah ada karyawan yang keluar, sudah ada order masuk. Ya, siang ini semua karyawan keluar, Bu. Saudaraku, saya percaya Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Pengalaman penting, kepandaian penting, tetapi jangan mengabaikan hikmat dari Tuhan. Kita akan belajar pada pagi hari, pada malam ini saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang Majus. Apa yang kita pelajari dari orang Majus ini. Orang Majus ini memiliki kepedulian kepada rohani. Bukan hanya dalam dunia sekuler yang juga penting. Tapi orang Majus juga peduli kepada perkara rohani. Nah, dalam slide ini dikatakan, mereka sujud menyembah. Dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11a dikatakan demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, sujud menyembah dia. Sujud menyembah. Saya bayangkan sujud itu menunjukkan sikap hormat yang tinggi. Sujud, ada yang berlutut sampai dahinya itu menyentuh ke lantai. Tanda menghormati Tuhan. Siapa yang dihormati? Seorang bayi yang baru lahir, yang belum bisa apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa. Tetapi orang Majus ini sujud menyembah, menghargai. Kenapa? Dia percaya. Walaupun ini bayi, ini yang dikatakan Tuhan, seorang raja yang sudah datang itu. Itu sebabnya orang Majus ini menyembah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan sungguh-sungguh memperhatikan firman ini. Yang dikatakan orang itu sujud menyembah. Bukan hanya tengok-tengok. Bukan sanging bengong, bukan bengong. Bukan apa, tapi sikapnya yang kita harus tiru. Harus kita teladani, mari kita akan sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan. Menghargai Tuhan. Menghargai. Dia maha besar. Dia menciptakan segala bumi dan seisinya. Dia telah memberikan segalanya kepada saudara. Memberikan pekerjaan, memberikan anak-anak, mungkin memberikan perusahaan, memberikan segalanya. Mari kita akan hadir, sujud menyembah. Kita hargai Tuhan. Kita sujud menyembah Tuhan. Saudaraku, bukti kita menyembah Tuhan itu bukan hanya menyanyi, tangan diangkat, bahkan sambil lompat-lompat. Tidak. Mungkin itu dibutuhkan, tapi yang paling penting bagaimana sikap hati kita. Bagaimana kita tunduk kepada Allah. Bagaimana kita mematikan diri kita kepada perintah Tuhan. Itu yang paling penting. Sujud itu adanya taat, tunduk, patuh kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada dua hal
dengan mulut kita mengaku. Tapi ada yang lebih penting, dengan hati kita percaya. Ada banyak orang dengan mulut ngomong, Tuhan saya mencintai, Tuhan saya mengasihi engkau, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Tetapi Tuhan tahu hatinya. Tuhan percaya hati kita, mulut kita suka berbohong. Tetapi hati kita tidak akan berbohong karena Tuhan melihat hati itu. Itu sebabnya dikatakan mulut mengaku, hati menyembah. Maksudku yang kasih Tuhan, menyembah Tuhan itu, ibadah itu bukan hanya untuk apa ya, ritual, rutinitas, bukan. Diharapkan pada saat kita menyembah Tuhan itu, hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi rendah hati. Kita semakin menjadi taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Ini bukti orang menyembah Tuhan itu orang yang taat pada Tuhan. Bukan suaranya bagus memuji Tuhan, bukan. Bagaimana sikap hati kita lembut, percaya kepada perkara-perkara rohani. Dan orang yang menyembah Tuhan itu biasanya mempunyai kehidupan doa yang sangat baik. Ada seorang anak kecil sangat setia melihat bapaknya itu berdoa. Bapaknya tuh pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam berdoa. Anak itu memperhatikan. Dan anak ini berkata bapaknya, Bapak, apa gunanya Bapak berdoa setiap pagi, setiap siang, sore, malam? Kok kita tetap miskin, Pak? Tapi lihat Pak, teman saya bapaknya itu enggak pernah berdoa, kaya. Apa hasilnya doa Bapak? Bapaknya berkata, Nak, Bapak berdoa memang justru banyak kehilangan. Ketika Bapak berdoa memang banyak kehilangan, Nak, bukan mendapatkan. Loh kok begitu? Iya. Semakin Bapak berdoa, Bapak kehilangan tinggi hati. Bapak kehilangan yang suka iri. Bapak kehilangan emosi yang suka itu. Bapak kehilangan yang Bapak sering gelisah itu. Jadi waktu berdoa, sekarang Bapak tidak pernah gelisah lagi. Sekarang Bapak menjadi tenang. Sekarang Bapak jarang khawatir. Sehingga Bapak bisa mengucap syukur. Karena Bapak banyak kehilangan sifat-sifat tadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, doa bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Tuhan bisa memberikan saudara. Tapi yang paling penting bagaimana karakter kita diubahkan dalam doa. Saya mengharapkan kata Bapak Ibu tekun berdoa itu ya berharap juga yang kita minta. Tapi yang lebih penting bagaimana karakter yang jahat ini diganti Tuhan, dihilangkan Tuhan. Yang dulu mungkin sering emosi, bagaimana emosi itu dikurangi. Yang dulu sering sakit hati, bagaimana supaya dikurangi. Yang dulu sering marah-marah, bagaimana supaya berkurang dan seterusnya. Jadi ini manfaat kita berdoa. Bukan mendapatkan sesuatu. Tapi justru ketika kita berdoa, kita sering kehilangan sesuatu tadi. Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang kurang benar. Diganti Tuhan dengan sesuatu yang baik. Bapak itu berkata, saya kehilangan rasa khawatir, Nak.
Saya kehilangan rasa cemas. Saya kehilangan rasa marah yang berlebihan. Saya kehilangan iri hati. Saya kehilangan kepahitan dan diganti dengan damai sejahtera. Itu hasil Bapak berdoa. Saudaraku, saya percaya kalau kita sujud menyembah Tuhan, Tuhan akan munculkan karakter-karakter yang bagus. Yang Tuhan ganti dari karakter-karakter yang kurang bagus dalam kehidupan kita. Yang kedua yang pengen kita pelajari dari orang Majus, dikatakan dalam Matius pasal 2 ayat 11b, dikatakan demikian. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, orang Majus ini mempersembahkan. Ya, banyak orang juga mempersembahkan. Banyak orang di gereja juga mempersembahkan, uang, mempersembahkan tenaga, mempersembahkan macam-macam. Tapi mari kita akan renungkan, apakah kita ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita mempersembahkan seperti yang dilakukan orang Majus. Orang Majus ini memperhatikan tanpa pamrih. Memberikan persembahan tanpa pamrih. Dia dengan sukacita. Dia mendapatkan Tuhan. Orang Majus ini sungguh-sungguh ingin mendapatkan pribadi Tuhan. Bukan mengharapkan berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mempersembahkan, jangan tanpa pamrih saudara. Mari meneladani orang Majus ini. Ya tulus. Ada orang bertanya, Pak Pendeta, saya tuh udah setia berpuluhan. Kenapa? Tuhan berjanji kok katanya akan diberikan 10 kali lipat, berlipat-lipat. Tapi kenapa? Saudaraku, itu contoh orang yang memberi tanpa pamrih. Itu contoh orang yang memberi dengan pamrih. Seperti mancing ya. Umpanya 100.000 mengharapkan 1 juta. Umpanya 1 juta mengharapkan 10 juta dengan berkata, Tuhan, engkau janji loh Tuhan. Mana Tuhan? Nah itu dengan pamrih saudaraku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, zaman sekarang ini banyak gadis-gadis muda yang cari jodoh itu melihat pribadinya. Ketika seorang gadis ditanya, kamu mencari cowok yang seperti apa? Ya, saya tahu pribadinya kok, saya ingin melihat pribadinya. Maksudmu? Ya, saya pengen yang jelas orang itu, pemuda itu punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, punya perusahaan pribadi. Itu sederhana, saya ingin pribadinya baik aja. Nah, saudaraku pasti itu bukan mendapat pribadi itu, tapi ada sesuatu. Sehingga ada ungkapan saudaraku, kalau pemuda, ya seperti saya gitu ya, kalau wajahnya jelek, ada yang merasa wajahnya jelek? Gak ada ya. Kalau wajahnya jelek, harus kerja keras supaya hidupmu mapan. Kalau hidupmu mapan, akan menutupi tampang yang jelek itu. Saudaraku, ini contoh bahwa seorang gadis ini bukan ingin pribadi, tapi dia ingin hartanya. Ada banyak orang Kristen menyembah Tuhan dengan harapan mendapatkan berkat-berkatnya. Walaupun banyak berkata Tuhan, aku tidak mencari berkat-berkatnya, tapi aku mencari wajah Tuhan. Bagaimana? Pak contoh lagunya?
Iya. Bukan mencari berkat-berkatnya. Apa? Nah itu. Bapak Ibu sering nyanyi itu? Mencari wajah bukan berkatnya. Tapi kalau Tuhan nggak berkati, ngambek. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, coba kita kembali dalam firman Tuhan ini. Orang Majus ini mempersembahkan dengan tulus. Kenapa dia bisa mempersembahkan dengan tulus? Karena diawali yang pertama tadi, sujud menyembah. Hanya orang yang bisa mempersembahkan dengan tulus kepada Tuhan. Jikalau mereka memiliki kehidupan sujud menyembah Tuhan. Mari saudaraku kita akan meneladani ini. Dan mempersembahkan itu tidak boleh transaksional, saudaraku. Ya, transaksional itu seperti dagang. Tuhan, kalau saya beri 100, Tuhan berjanji loh ya, berikan saja 1 juta ya. 10 kali lipat ya Tuhan. Itu transaksional. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita lihat mempersembahkan itu bukan hubungan transaksional, tapi hubungan antara Bapak dengan anak. Kita sebagai anak Allah, kita wajib memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak kita mempersembahkan yang terbaik tanpa pamrih. Kenapa? Karena Bapak kita sudah melakukan yang lebih dulu. Yang terbaik diberikan kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu meneladani apa yang dikatakan orang Majus ini, mempersembahkan dengan tanpa pamrih. Mempersembahkan bukan dengan hubungan transaksional, tapi mempersembahkan seperti hubungan antara anak dengan bapak. Kita wajib mempersembahkan yang terbaik. Karena Tuhan memberikan lebih dahulu dari apa yang kita terima pada saat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga apa yang dilakukan oleh Majus? Di dalam Matius pasal yang kedua ayat 12, Matius 2 ayat 12 dikatakan demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Herodes berkata, orang Majus, nanti kalau kamu sudah menemukan bayi itu, kamu balik ke saya ya. Saya pun akan menyembah dia. Itu kata Raja Herodes. Padahal dalam hatinya, kalau orang Majus memberitahu di mana bayi Yesus ada, Herodes akan membunuh. Buktinya apa? Ketika dibohongi orang Majus, ditunggu orang Majus nggak kembali, Herodes murka, memberikan perintah supaya anak yang diperkirakan 2 tahun yang lalu lahir, semua laki-laki dibunuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Walaupun Herodes memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya dan banyak yang dibunuh, tetapi Yesus, bayi yang baru lahir itu, tidak sampai ke telinga Herodes. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada orang Majus melalui mimpi. Melalui mimpi. Mimpinya apa? Orang Majus, kalau kamu balik ke kampung halamanmu, jangan melalui Yerusalem lagi. Kamu ambil jalan lain. Saya mau sampaikan, inilah yang dikatakan contoh yang harus kita teladani juga dari orang Majus. Mari kita akan tetap mendengar apa kata Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan. Saudaraku, kita tahu pada waktu Abraham berdoa minta anak. Dan Tuhan berjanji akan memberikan anak sebanyak bintang di langit dan pasir di laut.
Abraham percaya. Tapi karena dia melihat istri sudah mati haid, sudah nggak mungkin. Lalu Abraham menggunakan caranya sendiri. Dia berpikir, ya memang Tuhan akan berikan anak pada saya, tapi bukan melalui Sarah, istri saya, tapi mungkin melalui perempuan lain. Itu sebabnya Abraham dengan cara yang salah, bukan cara Tuhan, dia mendapatkan anak. Tapi dampaknya luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang kita harus minta pada Tuhan. Minta hikmat Tuhan, tapi juga jangan lupa jalannya pun, caranya pun harus cara Tuhan. Harus cara Tuhan, bukan cara kita. Makanya penting kita berdoa minta hikmat Tuhan. Supaya Tuhan nyatakan rencana itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya ini. Ada seorang pemahat yang sangat terkenal yang bernama Michelangelo. Michelangelo itu seorang pemahat dari batu, jadi batu-batu yang besar itu dipahat sedikit-sedikit lalu menghasilkan patung yang luar biasa. Sangat terkenal. Ada banyak pameran patung-patung pahatan Michelangelo itu dipaparkan, ditontonkan. Salah satu yang menarik adalah patung buatan Michelangelo itu yaitu David atau Daud. Sangat bagus, sangat detail, mirip sekali. Lalu banyak orang wartawan bertanya, Michelangelo, kamu hebat ya, bisa buat patung dari batu ini persis seperti Daud asli, seperti hidup. Michelangelo berkata, saya enggak hebat. Saya hanya membuang bagian-bagian yang tidak penting. Sesungguhnya dalam batu yang besar ini sudah ada sosok Daud seperti ini. Dalam batu sesungguhnya sudah ada sosok Daud itu. Saya membuang aja bagian-bagian yang enggak penting. Dan ketika saya buang itu, jadilah patung yang sehebat ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin mengubah saudara. Saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah malam ini Tuhan akan mengubah kita. Akan mengubah karakter kita. Dan Tuhan akan pakai itu. Bukan orang jauh. Tapi justru orang yang terdekat. Tuhan akan mengubah karakter suami melalui seorang istri. Tuhan akan mengubah karakter istri melalui suami. Tuhan akan mengubah kita semuanya melalui orang terdekat. Dan Tuhan akan membentuk kita seperti yang Tuhan inginkan. Saya ingin mengajak merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita renungkan firman ini. Mari kita meneladani orang Majus itu. Dia memiliki kehidupan rohani. Dia peduli kepada rohani, kehidupan rohaninya. Dia memiliki kehidupan menyembah Tuhan, sujud, hormat pada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Dia berani mempersembahkan yang terbaik, talentanya, tenaganya. Jangan sampai kita berkata, Tuhan, saya ingin menyembah-Mu Tuhan. Tapi ketika saudara sudah tua, sudah jompo, sudah gak berdaya apa-apa, baru kita berkata, Tuhan saya ingin menyembah-Mu.
Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Itu sudah terlambat, saudaraku. Sekarang saatnya ketika kita masih sehat, ketika kita masih kaya, masih sukses, masih punya kemampuan, mari kita mempersembahkan terbaik, menyembah Tuhan. Sujud itu kunci. Kalau kita bisa tunduk sujud pada Tuhan seperti orang Majus itu, saudara akan bisa mempersembahkan yang terbaik. Dan saudara akan bisa mendengar, mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dan sekali lagi kuncinya, kalau kita sujud menyembah Tuhan, sujud tunduk taat pada Tuhan, menghargai Tuhan dalam hidup kita. Saudara merenungkan firman Tuhan ini. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Tuhan. Saya berdoa sekiranya saudara malam ini merenungkan firman Tuhan, meneladani kehidupan orang Majus. Dia peduli kepada sekuler, dia berhasil, tapi dia tetap mengutamakan perkara-perkara rohani. Dia sujud menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Hasil dia sujud menyembah Tuhan, dia berani mempersembahkan terbaik tanpa pamrih, tanpa hitungan-hitungan transaksional. Karena dia sujud menyembah Tuhan, dia berani mengikuti cara Tuhan, walaupun itu jauh dari pikiran sendiri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya.
waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami sujud, merendahkan hati kami serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu kunci supaya kami sungguh-sungguh mampu diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Biar di malam ini Engkau berbicara pada kami, seperti Tuhan berbicara pada orang Majus. Jikalau ada pikiran-pikiran lain yang bukan dari Tuhan, jikalau ada rencana-rencana yang akan kami lakukan bukan dari Tuhan, mari Tuhan Kau berbicara pada kami, supaya kami bisa lewat jalan lain, jalan dari Tuhan, jalan yang Tuhan tunjukkan, yang itu pasti baik hasilnya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenisius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu,
berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka di dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di daerah itu ada gembala-gembala yang menjaga kawanan mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka ketakutan. Lalu kata malaikat itu, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbang di dalam palungan."
Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah persembahan dari Sekolah Minggu Dewasa Muda. Memang sederhana yang kami persembahkan, tetapi kami memberikan dengan hati yang tulus, sebab Natal harus selalu ada di hati kita. Amin. Dan biarlah persembahan kami ini boleh membuat Bapak Ibu Saudara sekalian membuka hati, seperti halnya palungan yang menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini juga kami mengundang, jika ada keluarga muda yang lainnya belum bersekolah minggu, kami undang untuk bersekolah minggu dengan dewasa muda gitu ya. Wajah kami masih muda-muda kan, ya silakan bergabung setiap hari Minggu jam 10:30 ya, 10:30. Kami akan menyanyikan satu pujian lagi, Natal di Hati. Kami dari kelas sekolah minggu Dewasa Muda mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa, kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, serangkaian acara ini, biarlah semua itu bukan kami tampilkan sebagai show, tapi persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menerima segala puji-pujian penyembahan kami. Biar Tuhan memberkati kami terus, supaya kami pulang dengan satu pesan, ada komitmen. Kami akan mengikuti teladan orang Majus, sujud menyembah Tuhan, mempersembahkan, dan mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya Allah yang penuh kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus selalu bersama dengan saudara semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Hormat
Sidang jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita sudah selesai, mari kita akan bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.